Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yovina Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul testing ujian yang sudah saya buat dalam mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Nah, teman-teman semua, aku sarankan untuk mendownload KPython 3L. Ini merupakan aplikasi interpreter Python yang ada pada perangkat Android. Oke. Kita akan masuk ke dalam folder yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini, saya sudah menyiapkan folder bernama folder Cici. Di dalam folder Cici, ada beberapa file di dalamnya. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, ada folder menu. Nah, di sini terdapat berbagai script untuk memanggil fungsi dari file menu ini. Untuk lebih jelasnya, aku akan menggunakan laporanku untuk kita sama-sama melihat kode di dalam file menu ini. Nah, kode program dalam menu Python ini, di atas terdapat import. Import ini berfungsi untuk memanggil file-file yang kita butuhkan dalam menjalankan program menu ini, program file menu. Yang pertama ada import tambah soal, import buat soal, import baca soal, import ujian. Import tambah soal, buat soal, baca soal, dan ujian ini merupakan file-file yang berada dalam satu folder dengan menu. Kemudian di sini ada import Android helper dan juga menu Android helper ini fungsinya adalah untuk mengimport modul Android untuk berinteraksi langsung sebagai sistem Android. Kemudian lanjut kita masuk ke dalam kelas main dari file menu ini. Pertama-tama, di saat kita nanti menjalankan kelas menu, akan muncul daftar menu soal seperti ini. Daftarnya itu ada tambah soal, buat soal, baca soal, mulai ujian, dan keluar. Mereka akan ditampilkan melalui menu dialog alert. Untuk menuliskan skripnya, menu-menu tadi akan disusun berdasarkan indeks menyesuaikan dari daftar ini. Seperti tambah soal, dia akan berada pada urutan paling pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam file tambah soal. Oke. Di file tambah soal ini lebih complicated, lebih banyak scriptnya, karena ada berbagai pop-up alert yang akan muncul. Di sini, kita tetap mengimport Android Helper untuk mengimport modul-modul dalam Android Helper ini. Kemudian, di awal akan muncul teks dialog, daftar soal, untuk memberikan perintah kepada user memasukkan soal. Kemudian, di saat user mengklik next, apa yang akan terjadi? Yang terjadi akan muncul teks dialog lagi. Teks dialog yang akan muncul adalah teks dialog input jawaban A, kemudian input jawaban B, input jawaban C, D, E, seterusnya. Dan yang terakhir adalah dialog untuk memasukkan kunci jawaban. Nah, semua data ini nanti akan disusun dan dimasukkan ke dalam file soal txt. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam file buat soal. Oke. Dalam file buat soal, tetap kita mengimport Android Helper. Kemudian, di dalam buat soal ini, misalkan kita sudah
punya file soal sebelumnya. Kalau kita mengklik menu buat soal, maka file sebelumnya akan tertimbun. Untuk itu kita perlu konfirmasi dari user apakah Anda ingin menimpa file sebelumnya. Kalau misalkan user mengklik respon positif button oke, maka em, proses inputnya akan sama seperti sebelumnya. Akan muncul teks dialog masuk soal, menginput jawaban, hingga nanti menginput kunci jawaban. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file baca soal. Nah, di file baca soal ini akan menampilkan soal-soal yang telah kita masukkan di eh, di menu sebelumnya, seperti menu buat soal dan juga tambah soal. Di sini file yang akan muncul kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian yang terakhir ada ujian.py. File ujian ini adalah, sebentar kita buka dulu file ujiannya. Oke, pada file ujian ini akan akan muncul sebagai soal-soal tanpa kunci jawaban. Nanti kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian nanti jawaban kalian akan dicocokkan dengan kunci jawaban yang berada pada soal.txt. Kemudian setelah setelah jawaban kalian selesai menginput jawaban, akan muncul yaitu skor setelah ujian selesai. Akan muncul pop-up skor setelah ujian selesai. Nah, terakhir, ini bukan termasuk file inti, tetapi file last time ini berfungsi untuk em, meneru- berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara atau file temporary yang fungsinya sebagai backup dan pemulihan kode jika perangkat atau aplikasi kalian itu tiba-tiba tertutup. Nah, file soal.txt-nya kurang lebihnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasi testing ujian ini. Caranya adalah semua menu tadi, mainnya, mainnya atau file utamanya ada di bagian menu. Nah, kita jalankan, kita klik yang bagian segitiga di bawah. Oke. Nah, ini kan muncul pop-up pertama. Pop-up pertama ini adalah daftar menu atau soal. Seperti file yang pertama ini. Ini dia, file menu. Ini adalah outputnya. Misalkan kita mau tambah soal. Nah, di daftar soal ini, kalian bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan seperti eh, berapa umur umur Cici. Kita klik button next. Nah, akan muncul opsi jawaban A. Misalkan umurnya 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 16, 15. Kunci jawabannya yang benar misalkan jawabannya adalah yang A. Oke, kita next. Nah, di buat soal ini, dia akan muncul konfirmasi
soal sudah ada, apakah Anda ingin menimpanya? Misalkan kita belum ingin menimpa file soal sebelumnya nih, kita tinggal klik batal. Nah, akan kembali ke daftar menu. Kemudian ada baca soal, skripnya akan muncul seperti ini, rincian soal, berapa umur Cici. Oke. Kemudian kita akan coba simulasi mulai ujian. Misalkan kita jawab si umur Cici 19. Nah, di bawah juga tadi, di bagian bawah sini, tadi muncul muncul kata-kata atau dialog jawaban saya salah atau benar. Nah, setelah jawaban saya semuanya benar, akan muncul skornya. Tinggal mencet OK. Tadi misalkan yang buat soal ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Buat daftar soal, kemudian misal Cici, kepanjangannya next. Tuh, muncul opsi-opsi jawaban juga. Citra, Bobi. Kita tulis asal aja dulu ya. Nah, kita nyampe di masukkan kunci jawaban. X. Oke. Berarti di sini baca soal akan terpulihkan. Dia tersisa soal file soal yang baru kita bikin. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dan juga demo aplikasi yang sudah saya buat. Semoga dapat membantu teman-teman dalam proses belajar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.